Pernahkah kamu berjalan sendirian di malam hari, lalu merasa ada mata yang menatap dari kegelapan? Bahkan sebelum menoleh, hatimu sudah tahu, ada yang mengikuti dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kisah ini datang dari seorang mahasiswa bernama Andi, yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Malam itu, ia pulang larut dari rumah temannya. Sebenarnya ada jalan utama yang lebih terang, tapi lebih jauh. Karena sudah mengantuk, ia memilih jalan pintas yang melewati hutan bambu tua yang terkenal angker di desa itu. Andi mengayuh sepedanya pelan. Lampu jalan hanya ada di bagian awal, sisanya gelap gulita. Lampu kecil di sepedanya menjadi satu-satunya penerang. Batang-batang bambu menjulang tinggi di kiri kanan, menutupi langit. Angin malam membuat daun-daunnya bergesekan, menghasilkan suara lirih seperti bisikan yang mengelilingi. Ah, paling cuma suara angin, gumam Andi, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika roda sepedanya menyentuh tanah berpasir di tengah hutan, ia mendengar suara lain. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki, pelan, tapi mengikuti ritme kayuhannya. Andi berhenti sebentar, hening. Tidak ada suara itu. Ia menoleh, gelap di mana-mana. Hanya suara jangkrik. Dengan sedikit lega, ia kembali mengayuh. Namun belum jauh, suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih cepat, seolah ada yang berjalan di belakangnya. "Siapa di sana?" seru Andi, mencoba tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang tiba-tiba berhenti. Andi menggigit bibir, lampu sepedanya bergetar karena tangannya mulai gemetar. Saat ia menoleh ke samping, matanya menangkap sesuatu. Di balik pohon besar di sisi jalan, ada bayangan. Bayangan itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Andi memicingkan mata, mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuma batang bambu, tapi bayangan itu bergerak, bergeser cepat, bersembunyi di balik pohon lain. Jantungnya berdegup kencang, ia mempercepat kayuhan. Namun suara itu ikut bertambah cepat, kini seperti ada yang berlari mengikuti. Lalu, sebuah suara berat terdengar, pelan tapi jelas. "Andi, mau kemana?" Andi membeku sesaat, lalu berkata dengan suara bergetar. Saya mau pulang." Tidak ada balasan, hanya bunyi napas berat, dan bayangan itu kembali bergerak. Tiba-tiba, di depan matanya, di sisi jalan, sosok itu muncul separuh badan. Tingginya hampir 2 kali manusia, tubuhnya kurus kering, kepalanya miring seperti tanpa tulang leher. Matanya, merah menyala di tengah kegelapan. Mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara serak seperti bisikan. "Andi, jangan cepat-cepat." Andi hampir terjatuh dari sepedanya. Ia tidak lagi peduli suara ranting patah atau roda yang menghantam batu, ia hanya mengayuh sekuat tenaga. Sosok itu tidak mengejar, hanya berdiri mematung, menatapnya sampai ia keluar dari hutan bambu. Begitu sampai di rumah, Andi langsung masuk sambil membanting pintu. Ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu terkejut. "Kenapa, Endik? Kok mukamu pucat?" Andi terengah. "Yah, di hutan ada yang ngikutin." Sang ayah menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu beruntung dia cuma berdiri. Kadang, ada yang ikut sampai ke rumah." Andi tercekat. Ayahnya lalu mengingatkan, "Lain kali kalau lewat tempat sepi, baca doa dulu. Bismillah, lalu auzubillahi minasyaitonir rajim." Jangan sampai lupa, teman-teman, dimanapun kita berada, apalagi di tempat sepi dan gelap, jangan pernah lalai berzikir. Gangguan makhluk gaib itu nyata, dan doa adalah benteng kita. Kalau kalian pernah merasakan perasaan diawasi saat sendirian, tulis ceritanya di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.